Demi tampil di Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia masih butuh beberapa pemain keturunan untuk mengisi kelemahan skuad Garuda. Bisakah pemain-pemain ini membela Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Sebelum melanjutkan, alangkah baiknya untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info dan update terbaru dari Bola ID. Timnas Indonesia akan memiliki skuad monster jika mampu menaturalisasi sejumlah pemain keturunan untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bergabung di grup C, Timnas Indonesia harus bertarung dengan raksasa Asia, yang beberapa diantaranya menjadi langganan mengikuti Piala Dunia seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Bahrain dan Cina yang juga bergabung di grup C bukanlah lawan sembarangan yang bisa dikalahkan Timnas Indonesia dengan mudah. Oleh karena itu, PSSI terus melakukan persiapan agar Timnas Indonesia bisa berbicara banyak di putaran ketiga nanti. Terlebih hanya akan ada 2 tim yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara tim di peringkat ketiga dan keempat harus mengikuti putaran kelima untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Cara tersebut dianggap menjadi paling realistis yang bisa ditempuh. Salah satu persiapan yang dilakukan agar skuad Garuda bisa berbicara banyak adalah dengan mendatangkan beberapa pemain keturunan. Hal ini dinilai bisa meningkatkan level tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Beberapa nama pemain keturunan pun mulai bermunculan. Bahkan ada juga pemain-pemain yang secara terang-terangan menyatakan minat untuk bergabung dengan Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan. Mereka yang sudah menyatakan minatnya untuk dinaturalisasi diantaranya Jairo Riedewald, Ole Romeni, Kevin Dix, dan beberapa pemain keturunan lainnya. Komposisi tersebut ditambah dengan Maarten Paes yang sampai saat ini masih menunggu proses perpindahan asosiasi dari KNVB ke Timnas Indonesia. Lantas bagaimana skuad monster Timnas Indonesia menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti? Posisi penjaga gawang akan menjadi milik Maarten Paes jika proses perpindahan asosiasinya telah rampung. Dengan kemampuan dan pengalamannya di FC Dallas, tidak ada alasan mencadangkannya. Maarten Paes bisa menawarkan ketenangan serta refleks yang luar biasa dalam mengadang bola. Kiper berusia 26 tahun ini pun cukup andal dalam mendistribusikan bola. Brazil just got his first touch. Oh, and Pooch, wow, way outside the box. Right foot delivery and full stretch by Martin Paz. Cross headed away from Cascante, and now a shot save made by Paz. Paz with a beautiful stop on Lundqvist. It'll go for a corner. Then Lundqvist takes the strike, and it's a wonderful save from Paz. But I think he possibly seen it quite late because O'Brien was rushing. Dengan menggunakan formasi 3-4-3, komposisi di lini belakang tidak banyak berubah. Hanya Kevin Dix yang akan masuk sebagai pemain baru di lini pertahanan Timnas Indonesia. Kevin Dix akan berkolaborasi dengan Jay Itzes dan Justin Hubner yang sudah lebih dulu memperkuat skuad Garuda. Dengan komposisi seperti ini, Jepang dan Australia mungkin bisa berpikir 2 kali untuk bermain terbuka. Kemudian di posisi bek sayap Sandy Walsh masih akan mengisi pemain utama, sementara di posisi bek kiri Calvin Verdong tampaknya tidak akan tergoyahkan.
Tom Hay, Nathan Chow Aon, dan pemain keturunan Jairo Riedewald akan membuat lini tengah Indonesia akan cukup sulit untuk ditaklukkan. Ketiganya akan memiliki tugas yang berbeda. Nathan Chow Aon dan Jairo Riedewald akan lebih fokus untuk bertahan sekaligus membantu penyerangan, sedangkan Tom Hay bertugas mengatur distribusi bola. Striker menjadi sektor yang paling banyak disorot pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lalu. Pasalnya penampilan bomber timnas Indonesia dianggap belum optimal. Maka dari itu Ole Romeni bisa menjadi jawaban atas belum tajamnya lini depan timnas Indonesia. Dia akan berkolaborasi dengan Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk.